Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Temong Mere, NIM 2018-56002, Prodi S1 Peternakan, tugas Teknik Pemeliharaan Aneka Ternak. Baik, perkenalkan, nama saya Yunus Nur Maikel, NIM 2019-56046, Prodi S1 Peternakan. Nama saya Stefanus Anau, NIM 2018-56027, Fakultas Peternakan, Prodi S1 Peternakan, kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Halo sobat, di sini saya akan memperkenalkan tentang lebah madu. Lebah madu merupakan hewan yang tak bertulang belakang yang termasuk dalam kelas insekta atau serangga dengan sistematika sebagai berikut. Phylum Arthropoda, subphylum Mandibulata, kelas insekta, subkelas Pterygota, ordo Hymenoptera, subfamili Apoidae, famili Apidae, genus Apis, spesies Apis sp. Di sini saya akan menjelaskan mengapa lebah madu disukai oleh masyarakat untuk dipelihara. Yang pertama, dapat dipelihara di sekitar lingkungan rumah. Mengapa demikian? Karena mudah untuk dijangkau oleh peternak lebah madu dan lebih mudah untuk memberikan pakan pada lebah madu tersebut. Yang kedua, sarang lebah madu. Sarang lebah madu merupakan salah satu yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai obat-obat. Pakan lebah madu terdiri atas dua hal yang paling penting, ialah nektar dan juga polen. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ialah nektar. Nektar adalah suatu zat yang mempunyai susunan yang sangat kompleks yang dihasilkan oleh kelenjar nektaria tanaman dalam bentuk larutan gula dengan konsentrasi yang bervariasi. Nektar terdapat pada bunga, selain bunga, pada batang, dan ranting. Namun ada kalanya berasal dari embun madu, yaitu cairan manis yang dikeluarkan oleh kutu tanaman. Jenis tanaman yang menghasilkan nektar antara lain rambutan, akasia, mangga, kaliandra, dan masih banyak lainnya. Sedangkan polen adalah serbuk sari, bunga yang diambil lebah dan dibawa ke sarangnya dengan dilekatkan pada kaki belakang, yang merupakan sumber gizi utama atau sumber protein dalam kurung sebagai lauk pauk dan dibutuhkan untuk pertumbuhan serta sebagai bahan utama royal jelly. Tanaman yang menghasilkan polen antara lain aren, tebu, jambu, tembakau, salak, delima, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang produk-produk lebah madu yang dimanfaatkan oleh manusia. Produk-produk dari lebah yang harus Anda tahan. Meskipun kecil, lebah merupakan hewan yang mempunyai manfaat banyak bagi dunia. Ada beberapa bagian tentang lebah madu. 1. Bepolen. 2. Beeswax. 3. Royal jelly. 4. Propolis. 5. Meat. 6. Roti lebah. Yang 1. Bepolen. Bepolen tidak sama dengan polen penyebab alergi yang dibawa oleh angin. Bepolen sebenarnya adalah benih jantan bunga yang dikumpulkan oleh lebah dan dicampur dengan enzim pencernaan lebah. Bepolen rendah kalori tetapi kaya protein, asam amino, vitamin, mineral, enzim, asam lemak yang bermanfaat, karbohidrat, dan flavonoid yang antivirus, antibakteri, dan membantu dalam menurunkan kolesterol, menstabilkan dan memperkuat kapiler. Namun jangan sembarangan membeli bepolen karena menurut Greenpeace 1 butir bepolen bisa mengandung 17 macam pestisida
Jadi penting sekali untuk mengetahui dari mana Anda mendapatkan bepolen. Yang kedua, beeswax. Beeswax atau lilin lebah adalah sekresi alami dari kelenjar lilin di sisi tubuh lebah madu dan digunakan sebagai blok bangunan untuk sel sarang lebah madu. Dalam sarang ini lebih mudah dibesarkan hingga tempat penyimpanan madu dan serbuk sari. Untuk merangsang produk lilin, lebah memberi makan di mereka sendiri dengan madu dan meringkuk bersama untuk menaikkan suhu. Yang ketiga, royal jelly. Royal jelly adalah sumber makanan yang luar biasa dari ratu lebah. Royal jelly terbuat dari campuran sekresi kelenjar air di liur lebah. Pekerjaan dan mengandung konsentrasi tinggi vitamin B5, B6 dan asam amino dan diyakini sebagai antioksida kuat. Namun berbeda dengan madu, royal jelly mempunyai rasa yang tidak enak. Yang keempat, propolis. Lebah madu biasanya mengumpulkan resin lengket yang keluar dari tunas beberapa pohon dan tumbuhan runjung. Lalu lebah akan mengunyah cairan ini dan mencampurnya dengan air liur dan zat lainnya. Dan terbentuklah zat bernama propolis. Yang kelima, meth. Sebelum tercipta berbagai mesin dan teknik untuk membuat winer, orang zaman dulu gemar meminum meth. Meth adalah minuman beralkohol yang berbuat dari fermentasi madu dengan air dan ragi. Kadang meth akan diberikan tambahan buah atau biji-bijian. Yang keenam, yang terakhir, roti lebah. Roti lebah sebenarnya adalah sumber utama makanan bagi kebanyakan larva dan lebah. Roti lebah mempunyai semua asam amino esensial, kandungan tinggi vitamin terutama vitamin K, enzim, dan flavonoid. Roti lebah terbuat dari serbuk sari yang dicampur dengan sedikit madu, lilin lebah, dan enzim pencernaan lebah. Manfaatnya roti lebah diantaranya adalah mengatasi bermanfaat dalam mengobati anemia, hepatitis, insomnia, stres, gagal ingatan, kolesterol, dan gangguan saluran pencernaan. Saat ini jarang sekali menemukan roti lebah. Anda akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk mendapatkan langsung dari peternakan lebah dan peternak lebah.